A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita lanjutkan. Ai hadza utawi iki iku faslun ana fasal suci. Furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sitatun ana 6. Jadi ini fasal tentang fardunya wudu. Jadi fardunya wudu menurut mazhab Syafi'i itu ada 6. Kalau mazhab lain ada berapa? Nah, nanti kita singgung. Mazhab Hanafi ada 4 fardunya. Menurut mazhab Maliki ada 7. Nanti mazhab Syafi'i ini ada 6. Nah, fardu itu apa? Wal furudu jam'u fardin. Jadi fardu, kata furudun itu jamak dari kata fardun. Artinya beberapa fardu. Nah, diartikan juga bahwa furudu itu radiful wajibi warrukni, dipadankan pada kata wajib atau rukun. Jadi fardu itu harus dipenuhi karena dia menjadi rukun. Jadi wudu ini nanti 6 bagian ini nanti harus dipenuhi dalam wudu. Kalau tidak ya tidak sah. Al awalu utawi kang kawitan iku an-niyatu niat. Jadi yang pertama, fardu yang pertama dari wudu itu niat. Niat di dalam mazhab Syafi'i itu wajib. Nanti di mazhab Hanafi tidak, dia hanya sebagai kesempurnaan wudu. Ya. Niat di dalam mazhab Syafi'i itu wajib, begitu juga di mazhab Maliki. Kalau di mazhab Hanafi itu dia dikatakan hanya menjadi syarat kesempurnaan wudu. Hanya untuk menjadi kesempurnaan wudu. Nah, niat itu apa ya? Niat itu qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Apa ya? Niat kalau kita nyebutnya nejo sesuatu gitu ya, bersamaan dengan melakukan ibadah tersebut. Ya, kalau niat di dalam wudu ini ya bersamaan dengan membasuh wajah. Kalau niat di dalam sholat ya saat takbiratul ihram gitu. Tapi agak sedikit berbeda kalau niat puasa. Kalau niat puasa wajib, maka harus menginapkan niat di malam harinya. Kalau puasa sunnah ya boleh di saat pagi hari atau sebelum zawal. Asani utawi kang kaping pindho iku ghuslul wajihi, membasuh wajah. Jadi yang kedua itu membasuh wajah. Apa yang dikatakan wajah itu? Batasnya mana? Ma baina manabitu sya'rir ra'si ghaliban wa akhirul lihyaini. Jadi secara vertikal ya, dari atas ke bawah itu, atas dari tempat yang biasanya rambut kepala itu tumbuh. Normalnya di mana? Nah, itu sampai ke bawah itu di bawah lihyain, 2 dagu ini. Ya, dagunya 1, cuman tulangnya ini loh, tulang yang dari belakang ke depan menuju dagu. Nah, ini harus dibasuh bawah ini. Bawah di jenggot ini. Wa urdon ma baina udhunaihi. Nah, lebarnya dia dari telinga sampai ke telinga. Dari telinga kanan sampai telinga kiri. Itu untuk lebarnya.
itu dikatakan wajah, maka harus dibasuh. Asalisu utawi kang kaping telu iku ghuslul yadaini basuh tangan loro ma'al mirfaqaini sertane sikut loro. Nah, yang ketiga itu membasuh kedua tangan bersama dua sikut. Ya, artinya sikunya itu harus dibasuh juga gitu. Jadi yang keempat itu mengusap sebagian dari kepala. Ngusap suci minar jadi diusap saja cukup. Tidak perlu mengairkan. Jadi yang mengalirkan air membasuh di kepala. Sesuatu dari kepala diusap. Yang diusap rambutnya, meskipun hanya satu helai, sah di mazhab Syafi'i. Diusap satu helai rambut udah dikatakan sah. Tapi rambut yang ada di kepala, yang nempel di kepala, bukan rambut yang misalkan rambutnya itu panjang ke belakang gitu. Nah, yang di belakang ini ditarik diusap. Nah, itu enggak sah. Harus rambut yang ada di kepala. Nanti kalau di mazhab Maliki harus semuanya. Bagian kepala harus diusap. Kalau mazhab Hanafi 1/4 kepala harus dibasuh. Harus diusap. Nah, kalau nggak punya rambut gimana? Ya sudah, tadi diusap pada bagian kepala yang biasanya tumbuhnya rambut. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ghuslu rijlaini basuh sikil loro ma'al ka'baini sertani kemiren loro. Yang kelima itu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dibasuh. Asadisu utawi kang kaping 6 iku at-tartibu tertib. Jadi yang terakhir fardunya wudu itu tartib, harus berurutan, nggak boleh wudunya nggak berurutan. Nanti kalau di mazhab Hanafi atau Maliki boleh wudu tidak tartib karena tidak menjadi rukun, tidak menjadi fardunya wudu. Nah, di mazhab Syafi'i pun diperbolehkan misalkan berenang atau nyelam dalam air yang suci gitu ya, mau di sungai atau di mana, di laut, terus niat wudu gitu. Niat menyelamnya itu sambil niat wudu, maka dikatakan sah, itu diperbolehkan. Niat menyelam sambil niat wudu, maka dikatakan kalau nanti ke atas setelah menyelam boleh dikatakan sudah suci, artinya sudah wudu, itu diperbolehkan. Hanya nanti ada khilaf bahwa di dalam airnya menyelamnya itu dengan kadar normalnya orang wudu. Kalau misalkan orang itu wudu dalam masa 1 menit, maka dia harus di dalam air 1 menit. Tapi ada juga yang mengatakan enggak, pokoknya menyelam ke atas asalkan tadi sudah niat wudu, khalas, cukup. Wallahu a'lam bishawab.